Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Teman-teman yang Bapak muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di hari Jumat yang agung ini. Kita digerakkan hati oleh Allah SWT untuk memenuhi undangan kegiatan pengajian di sekolah pasca sarjana yang rutin kita lakukan 2 minggu sekali, bergantian antara kegiatan olahraga di minggu pertama, minggu keduanya pengajian, minggu ketiganya olahraga lagi, minggu keempatnya pengajian lagi. Mudah-mudahan pembinaan jasmani dan rohani ini diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan upaya kita untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat diridhoi oleh Allah SWT. Penting sekali bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat nanti. Karena apa? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dari 2 unsur. Yang pertama unsur tanah. Sifat tanah itu suka dunia. Unsur tanah itu unsur dunia. Makanya wajar kalau fitrah ini maka memang diciptakannya dari tanah. Fitrah ingin minum wajar. Memang Allah menciptakan kita diberi kebutuhan untuk makan dan minum, dan itu unsurnya unsur tanah. Buruli mau nikah wajar. Itu memang makhluk biologis yang Allah ciptakan dari tanah. Nah sebaliknya, Pak Epul ingin bikin wajar, karena itu unsur Allah menciptakan unsurnya dari rohani, dari spiritual, dari ruh, yang memang tugasnya itu memang oleh Allah itu disuruh ibadah. Jadi ruh itu tugasnya itu disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi wajar kalau kita itu hati tentram karena kita zikir. Hati tentram karena kita baca Quran. Hati tentram karena kita sholatnya khusyuk. Hati tentram karena kita berbuat baik pada orang lain. Hati tentram kalau kita itu berbuat baik pada fakir miskin. Hati tentram karena kita berbuat baik kepada orang tua. Nah itu yang berbuat baik itu adalah unsur ruh. Bukan unsur jasmani, unsur ruh. Apa itu ruh? Dalam kajian psikologi, potensi kehidupan manusia
yang tugasnya menyembah Allah. Jadi kalau ruh kita itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka sakit ruh kita. Makanya kalau hubud dunia pasti sakit. Kalau suka menggibah orang pasti sakit. Kalau suka menyakiti orang pasti sakit. Kalau suka korupsi pasti sakit. Siapa yang sakit? Ruhnya. Mungkin badannya sehat-sehat saja, tapi tidurnya tidak nyenyak karena takut oleh orang lain ketahuan, takut oleh KPK kebongkar. Coba takut. Itu yang takut itu bukan badan, di ruh. Karena memang ruh itu diciptakan untuk taat dan patuh pada Allah. Jadi sengaja kita SPS itu memberikan asupan rohani setiap Jumat. Tapi jangan lupa Pak Toyo, al-jismi salim, al-aqlus salim, bil-jismi salim. Jadi harus ada keseimbangan. Sekarang bagaimana kita bisa sholat khusyuk dalam kondisi ambiien? Bagaimana kita bisa sholat khusyuk dalam kondisi sakit parah? Antara jiwa dan raga perlu ada keseimbangan. Makanya mulai minggu depan saya minta ke Pak Amun untuk adakan instruktur olahraga. Di mana tempat olahraganya? Di depan SPS yang baru. Supaya syiar Islam kelihatan bahwa Islam itu menjaga kesehatan. Jadi minggu depan semua kumpul di SPS yang baru itu, Pak Martoy akan menyiapkan sound systemnya. Dan Pak Mo menyiapkan instrukturnya. Coba dicek Bu Fitra nanti ke Pak Mo untuk minggu depan siapa instrukturnya. Pakai pakaian olahraga, ya, supaya kelihatan bahwa Islam itu kuat, Islam itu sehat, Islam itu hebat. Jadi nggak mau orang mau menyerang Islam karena takut, karena pada sehat. Jadi badannya sehat, jiwanya sehat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qasas yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi akhirat harus dicari. Apa yang bisa membuat kita bahagia di akhirat? Sholat tepat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimanapun sibuknya Novi, berhenti Novi. Ngurus gue SPG ini akan selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fitrah berhenti ngurus tamu. Suruh sholat tamunya ke Al-Furqan. Ganggu ya Bapak. Udah ada ini. Udah ada stop. Nggak akan habisnya. Nggak akan. Ina, Allah masih ngurus disertasi. Udah stop. Karena Allah menghendaki kita itu seimbang. Kalau yang dikejar dunia terus tidak akan ada habisnya. Semakin dikejar semakin kurang, akhirnya lupa Allah. Kenapa orang takut mati? Karena dia hubung dunia. Makanya orang-orang yang cerdas itu secara rohani, orang-orang yang siap menghadapi kematian kapan saja, di mana saja. Karena apa? Karena dia sudah punya bekalnya banyak. Kenapa orang-orang takut mati? Karena memang hati nggak bisa dibohongi, banyak dosa. Mohon maaf ya Fitra, Bapak agak sensitif ya. Kita juga mau nangis tuh ya, karena baru ditinggal oleh ibunya. Oleh itu kita berdoa buat Ibu Fitra. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'qim nuzulaha. Mudah-mudahan Ibu Fitra dapat ampunan, dapat nikmat kubur,
ridho dan masuk surga. Kita juga akan mati, tidak tahu. Itu harus berbekal kapan saja. Jadi kata Allah SWT, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi tidak ada lagi sumber yang paling sahih, yang paling baik untuk kebahagiaan itu ya Quran dan hadis. Jadi baca Quran setiap hari. Tatmainul qulub. Jadi Quran itu betul-betul menjadi penenang hati. Jadi kalau ingin tenang hati, di meja Rina, di meja Dwi harus ada dua. Satu Quran, satu RKAT. Jadi kalau dunia baca RKAT, yang diskusi baca Quran, tenang diri. Di tempat kerja kita harus ada dua, buku dunia, buku akhirat. Tentunya kalau kita baca Quran, dunia dapat. Tapi kalau baca RKAT belum tentu akhirat dapat. Kalau baca Quran, dunia itu ikut. Karena memang Al-Quran itu memang petunjuk untuk bahagia dunia akhirat. Jadi mulai sekarang Quran harus ada di pinggir kita. Kalau ada masalah buka. Oh, kenapa kita tidak banyak masalah? Kita jauh dari Quran. Dibaca saja dapat pahala 10 kali lipat. Apalagi diamalkan. Hanya dibaca saja sudah begitu dahsyat aura psikologisnya untuk kesehatan jiwa. Apalagi diamalkan. Contoh, tadi Bapak mengatakan, wal asr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Memang rugi kalau kita tidak berbuat sesuatu yang terbaik. Untuk apa hidup? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Rugi besar kita hidup di dunia ini kalau tidak beriman. Karena apa? Karena yang membuat orang itu berharga itu iman. Yang membuat orang itu berarti hidup itu iman. Sekarang taruhlah Bill Gates triliunan rupiah dan sebagainya, kekayaannya luar biasa. Tapi kalau nggak beriman pada Allah, itu fata morgana yang dia peroleh. Tidak akan menolong sedikit pun di hadapan Allah SWT pada saat ditanya, marobuka, ma'imamuka, mafuga. Tidak bisa. Itu yang akan mencelakakan. Tetapi kalau kita punya iman, nah ini iman kepada Allah, itu Allah jamin kebahagiaan. Jadi apa, Masya Allah, betapa besar nikmat iman itu. Jadi dibandingkan dengan seluruh kebahagiaan atau kekuatan atau kebaikan di dunia, taruhlah banyak bintang, permata, semua yang ada di lapisan bumi dan bumi yang ada di atas kita, ada bintang, gemintang dan sebagainya, itu yang begitu indah, tidak ada nilainya dibanding dengan keimanan kita. Kumpulkan seluruh harta kekayaan di dunia dan seluruh kekayaan yang ada di langit, kemudian ditimbang dengan keimanan, jauh di hadapan Allah lebih, timbangan iman lebih berat daripada timbangan dunia. Jadi jangan sepelekan namanya iman. Jadi wal asr, sesungguhnya manusia itu rugi sekali. Nafasnya tidak didasari iman. Masa itu setiap hembusan nafas kita harus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau sudah kita istirahat dari pekerjaan,
Ingat ya. Itu Fitra suka ngasih ke bapak tanda tangan tuh yang lulus ujian, lulus apa tuh? Registrasi ya. Nggak terasa tuh. Bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Selesai itu. Registrasinya selesai. Dikirnya selesai. Jadi dekatkan diri pada Allah. Khusus ilal ladina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ingat, beramal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya ngaji, bukan hanya ibadah umroh, tapi seluruh amal perbuatan kita di alam dunia ini yang ditujukan lillahi ta'ala, karena Allah, dan itu perbuatan itu betul-betul bermanfaat, itu ibadah. Contoh, ada ranting di pinggir jalan yang menghalangi mobil masuk, oleh kita diambil, disimpan di tempat sampah, itu dibayar karena Allah. Ada papan tulis, setelah dosen lupa menghapus, kemudian Pak siapa di sini? Pak Adam, Pak Yoyon sambil menghapus papan tulis tuh, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Akhirnya apa? Setelah ngajar dosen itu, pas dosen baru yang masuk itu sudah bersih. Anadofatu minal iman. Dosennya enak masuk kelas itu karena sudah bersih papan tulisnya. Pak Yoyonya dapat surga. Tapi karena Allah, bukan karena Pak Wadir, karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Papan tulisnya bersih, mahasiswanya senang, dosennya senang. Apalagi dosennya dikasih minum oleh Pak Yoyo. Masya Allah. Tegukan minum yang diminum oleh dosen, yang dosen itu memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan mahasiswanya menjadi orang-orang yang soleh, mengalir itu pahalanya dari mahasiswa, dari dosen ke Pak Yoyon dan kawan-kawan, gara-gara ngasih minum. Bu Imas ngasih minum, Bu Imas membersihkan sampah, membuat orang bahagia, membuat orang gembira, membuat orang senang. Itu luar biasa. Jadi wa amilus sholihat itu bukan hanya diartikan sholat, zakat, puasa, rukun, bukan, tapi berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada lingkungan, supaya lingkungan nyaman, asri, bersih, indah, dan disitulah kita merasa berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Kan enak ya namanya bersih itu. Dan itu indikasi iman. Anadofatu minal iman. Jadi Masya Allah, pasca ini sudah terkenal dengan kebersihan. Itu yang namanya orang tua kita senang sekali kalau di pasca. Satpamnya baik-baik, stafnya baik-baik, pada senang di sini para orang tua itu. Nanti hari Selasa yang akan datang ada pengajian untuk para profesor. Pada senang mereka ke sini. Nah itu niatkan karena Allah, niatkan karena Allah, menghargai orang, membuat orang itu merasa nyaman, merasa dihargai.
Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu mensyukuri nikmat dari Allah melalui apa? Melalui amal ibadah kita kepada orang lain dalam bentuk membahagiakan orang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila kita menolong hamba Allah di muka bumi, maka para malaikat akan menolong di langit. Bahkan para malaikat itu mendoakan. Contoh, hari Senin dan Kamis, kenapa hari Senin dan Kamis itu harus puasa? Karena pada hari Senin dan Kamis semua amal kita dilaporkan oleh malaikat. Allah. Setiap hari Senin, ya Allah, ini ada hambamu yang sedang menolong orang miskin. Kata malaikat, muliakan mereka ya Allah. Malaikat nanti ada dosa, jadi seperti kabur. Orang kenapa di kabur dan sedosana? Yang menghambat doa kita terkabul itu dosa kita. Kenapa ya berdoa terus udah? Tapi kok tidak dikabul-kabul? Ada dua kemungkinan. Pertama, dihalangi oleh dosa-dosa kita. Yang kedua, ditangguhkan nanti untuk di akhirat. Jadi tidak ada dosa yang tidak terkabul sebetulnya. Cuma ada yang ditangguhkan, ada yang terhambat. Terhambat karena dosa-dosa kita. Yang kedua, ditangguhkan untuk nanti dipetik di akhirat nanti. Karena berdoa itu ibadah. Ud'uni. Berdoalah kepada kata Allah. Berarti kita disuruh berdoa. Nah, amal baik itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Masalah diterima atau tidak diterima doa kita itu hak prerogatif Allah. Tapi apabila kita tidak berdoa, berarti sombong. Makanya berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah. Ijabahnya bisa di dunia, bisa di dunia. Jadi jangan putus berdoa, karena kewajiban kita itu berusaha dan berdoa. Teman-teman yang saya muliakan, ini berita gembira saya sampaikan hari ini bahwa insya Allah mulai bulan depan kita itu diberi amanah untuk mengelola para dosen. Kurang lebih ada 90 dosen ya Pak Wadiri. Coba syukuri sebagai nikmat dari Allah SWT. Selama ini kalau kami ingin membuka prodi baru harus pinjam dosen. Namanya pinjam, harus dikembalikan. Kalau kita ingin mengembangkan prodi baru harus minta dosen, harus pinjam dosen ke fakultas-fakultas. Mulai bulan depan, insya Allah kita punya dosen sendiri. Itu nikmatnya luar biasa bagi kami. Karena apa? Itu memudahkan bagi kita untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih bagus. Nah, makanya di sini hadir 3 orang. Ada Ibu Dwi, ada Ibu Nita, ada Ibu Rini. Ini adalah teman kita baru untuk mensupport kehadiran dosen yang 90 orang itu. Makanya oleh Bapak sudah ditugaskan baca buku-buku tentang kenaikan pangkat dosen sebelum kesini. Jadi sambutlah mereka dengan gembira. Sambutlah mereka dengan baik-baik. Sambutlah mereka dengan senyum. Sambutlah mereka dengan tangan terbuka. Sambutlah mereka dengan gembira. Karena apa? Kalau mereka disambut gembira, mereka akan gembira.
Kalau mereka dihargai dengan baik, maka mereka akan menghargai. Itu sunatullah. Jadi kami berharap Bapak Ibu harus siap menghadapi 90 dosen home base di SPS. Nah itu jadi beramal baik itu sekali lagi bukannya sholat, bukan hanya zakat, tapi melayani manusia dengan sebaik-baiknya itu juga ibadah. Menghormati manusia sebagai makhluk Allah itu juga ibadah. Membantu kesusahan dosen-dosen juga ibadah. Sebaliknya dosen-dosen membantu para staf pun ibadah. Jadi arti ibadah jangan diartikan sempit ibadah mahdoh saja. Tapi amalan-amalan baik, berbuat baik, mengucapkan salam dengan tulus, senyum yang tulus, senyum yang ikhlas, itu juga ibadah. Jadi hari ini kita ingin menyiapkan mental kita. Pada saat nanti kedatangan para dosen, kita sudah siap untuk saling menolong, saling membantu. Dosen kenaikan pangkatnya cepat. Kita pun sebagai staf memperoleh penghargaan dari pimpinan karena melayani dengan baik. Jadi saling membantu. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan. Nah sekarang kita memperoleh akreditasi internasional, AQUIN. Ada prodi MIPA, ada prodi linguistik, ada prodi psikologi pendidikan, ada prodi apalagi kemarin BIPA, kan? Dan ada prodi pariwisata. Itu kan kebaikan. Ta'awanu 'alal birri, kebaikan, bertolong-tolonglah kebaikan. Itu perintah Allah. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dan dimuliakan dengan apa? Pikirannya, ilmunya. Kita ini mencetak ilmu, menghasilkan ilmu-ilmu, memproduksi ilmu-ilmu. Kata Allah, kalau ingin bahagia di dunia pakai ilmu. Kalau ingin bahagia di akhirat pakai ilmu. Kalau ingin bahagia di dunia akhirat pakai ilmu. Kita ini memproduksi ilmu. Kalau tidak bahagia gimana? Harusnya bahagia kita. Karena Allah angkat derajatnya. Yang sekolah saja diangkat derajatnya dari S1 ke S2, dari S2, apalagi yang menyelenggarakan pendidikannya. Jadi kalau orang itu diangkat derajatnya dengan ilmunya, Ibu Rina, Ibu Seni itu terangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Memfasilitasi orang yang belajar ilmu. Jadi mereka sukses karena dibantu oleh syariatnya, oleh kita. Jadi Allah angkat derajat para sarjana, para magister, para doktor itu tidak lepas dari upaya bersama kita memfasilitasi mereka. Jadi kalau mereka masuk surga, insya Allah kita pun masuk surga. Kenapa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Ya, mereka berbuat baik mencari ilmu. Mereka berbuat baik mengamalkan ilmu. Mereka berbuat baik nanti membangun manusia Indonesia yang bertakwa. Ini nggak bisa lepas dari sumber-sumber ilmu yang kita siapkan. Ngajar, ibu fasilitasi dosennya, penelitian, ibu membantu mereka melancarkan penelitian, pengabdian masyarakat. Ibu antar mereka sampai ke tempat biasanya, uruli dan semua.
Kalau Bapak penelitian di mana-mana boleh itu. Pengambilan hasil. Minimal SPG, minimal laporan penelitian. Itu kan memfasilitasi. Jadi tolong jangan sampai mereka mengalami kesulitan nanti pada saat sudah jadi objek di sini. Jangan sampai ada kesan pindah ke SPS tidak baik. Justru harus pindah ke SPS harus lebih bagus. Jangan ada kesan hanjakal ke SPS. Kalau ada kesan, ya Allah terima kasih kami di SPS jauh lebih nyaman. Kata-kata itu yang harus kita jaga. Kalau kita niatnya karena Allah membantu orang, kemudian kita sudah berbuat maksimal membantu orang, hasilnya serahkan pada Allah. Dan Allah tidak akan tidur. Allah Maha Adil. Tahu siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja. Tahu siapa yang serius, siapa yang tidak serius. Tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Secara pribadi saya sedih melihat Pak Martoyo mau pensiun. Tetapi bagi Pak Martoyo itu sebuah prestasi besar. Karena apa? Tidak semua orang bisa pensiun dalam keadaan selamat. Ada kata Pak KPK dan pensiun selamat dia. Secara pribadi saya sedih karena kehilangan. Tapi bagi beliau ini sebuah prestasi besar. Bisa pensiun dengan aman, dengan sehat. Mohon maaf, belum pensiun sudah sakit-sakitan, meninggal dalam kondisi parah, kasihan kan. Pak Martoyo alhamdulillah. Senang aja dia menyetir tuh. Senang, kemana-mana senang. Itu kebahagiaan yang luar biasa Pak Martoyo. Dari Allah anugerahkan. Jadi kebahagiaan itu hak semua orang, bukan hanya orang yang banyak uang aja kebahagiaan. Mohon maaf, tukang beca mungkin jauh lebih bahagia daripada pejabat yang di undang-undang KPK. Mereka bisa tidur lelap, mereka bisa tidur nyaman. Tapi bagi teman-teman yang banyak dosanya, gelisah aja setiap hari. Nggak ada ketenangan. Karena apa? Sekali lagi, ruh diciptakan untuk beribadah pada Allah. Ruh diciptakan untuk beribadah pada Allah. Berapa bulan ruh dimasukkan ke dalam tubuh manusia? 4. Jadi langsung ke 4 bulan masukkan ruh. Set. Ada kehidupan. Sebelumnya kan mati. Segumpal darah. Setelah dimasukkan ruh, ada kehidupan. Nah, kehidupan ini hanya untuk menyembah Allah. Makanya, Masya Allah, saya suka merenung betapa indahnya Allah, orang yang meninggal dalam kondisi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahagianya luar biasa. Saya punya murid S3 BK penelitian di rumah sakit Islam di Bandung. Banyak yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dibanding yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini hasil riset. Makanya kita harus berdoa terus. Harus siap mati kapanpun dengan kondisi kita bisa la ilaha illallah. Karena memang roh diciptakan untuk itu. Aduh, 15 menit lagi ya. Jadi bersyukurlah kita masih bisa silaturahim seperti ini, masih bisa bernapas, masih bisa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa di antara kita harus saling tetap mengingatkan supaya tidak rugi dalam hidup. Jadi siapa namanya? Bulan. Bapak tanya kamu
bapaknya Rioslan sing betah di SPS kanannya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Nanti kalau ada yang dirotasi itu karena sayang. Tidak ada sedikit pun karena sayang. Yang datang, yang pergi itu sunatullah. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Itu sunatullah. Kami betul-betul ingin semuanya itu ada dalam lindungan Allah SWT. Sekali lagi, bulan ini insya Allah hari Senin akan rapat Ibu hadir dengan para pimpinan untuk menerima dosen yang 90 itu. Dan insya Allah hari Rabu yang akan datang akan dikumpulkan seluruh dosen itu di aula kita untuk perkenalan supaya at home di sini. Nanti insya Allah ruangannya ada di sini dan ada di ruang SPS yang baru. Sehingga nanti Bu Imas olahraga kesana kemari supaya lebih sehat. Makanya diawali dengan Jumat depan olahraga di sana supaya familiar. Di situ juga perlu dilayani mereka dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin tausiah mengisi hidup ini supaya bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi lembaga kita, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa tahiyyatuhu salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.